Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikator dari mata kuliah Komunikasi Penyuluhan Dosen Pengampu Andi Warnain SST MIKOM. Pertama, perkenalkan, nama saya Izaratul Fadilah, kelas PPKH 1A NIRM 0403-19374. Teori yang pertama ada teori atribusi, yaitu teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang, apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor disposisional, faktor dalam ataupun internal, misalnya sifat, karakter, sikap, dan sebagainya, atau disebabkan oleh keadaan eksternal, misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang melakukan perbuatan itu. Nah, contohnya ada seorang bapak paruh buaya dan bapak itu merupakan seorang peternak sedang melakukan pencurian. Nah, sebagai manusia, kita pasti ingin tahu kenapa bapak itu melakukan hal itu. Apakah memang itu sikap ataupun sifat dari dirinya sendiri, ataupun ada suatu keadaan yang memaksakan bapak itu untuk mempunyai uang, misalnya untuk membeli bahan pakan maupun untuk membuat obat untuk ternaknya yang sakit, sehingga mengharuskan bapak itu untuk mencuri. Nah, maka dari itu kita sebagai peternak, alangkah baiknya kita dapat melakukan penyuluhan kepada para peternak tersebut untuk memberitahukan bagaimana caranya kita tidak membutuhkan biaya yang banyak, tapi kita dapat mengobati ternak yang sakit. Salah satunya dengan melakukan cara tradisional ataupun sederhana. Hal yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat jamu tradisional untuk dibuat ternak yang sakit, sehingga tidak memaksakan seseorang untuk melakukan perbuatan mencuri karena tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk membuat jamu tradisional tersebut. Yang kedua ada teori sifat. Sifat adalah kualitas atau karakteristik pembeda yang meliputi cara berpikir, merasakan, bertingkah laku yang konsisten terhadap situasi. Sifat-sifat tersebut seringkali digunakan untuk memprediksi perilaku. Contoh dua sifat yang paling sering diteliti dalam komunikasi adalah pertentangan dan kecemasan berkomunikasi. Nah, ada contoh, seorang penyuluh biasanya lebih memilih untuk melakukan penyuluhan kepada kelompok tani, bukan perorangan. Karena apa? Ketika kita menyuluh dengan perorangan akan membutuhkan waktu banyak sehingga itu tidak efisien. Nah, dari hal itu akan timbul kecemasan dari seorang penyuluh. Karena apa? Kita pasti cemas ataupun selalu berpikir bahwa apa yang telah kita sampaikan, misalnya materi ataupun ulasan-ulasan, itu dapat diterima oleh para peternak ketika kita menyuluh dengan maksimal atau tidak. Nah, karena apa? Ketika ada suatu perkumpulan, ketika kita sedang melakukan penyuluhan, belum tentu para peternak tersebut mendengarkan apa yang telah kita sampaikan, karena itu ada suatu perkumpulan sehingga ada banyak orang dan tidak semua orang itu bisa fokus. Nah, dari hal itu akan timbul kecemasan tersendiri dari seorang penyuluh. Kemudian yang ketiga ada teori gender-like styles, yaitu bagian dari teori komunikasi antar budaya, di mana melihat perbedaan gaya bicara antara laki-laki dan perempuan di dalam suatu realitas sosial. Contohnya, maka dari itu kita sebagai seorang penyuluh hendaknya kita dapat memahami ataupun dapat membedakan ketika kita ingin berkomunikasi dengan seorang dengan gaya bicara yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita pun juga harus memahami bahasa atau harus menyiapkan bahasa apa yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan penyuluhan, sehingga akan ada timbul rasa saling menghargai, saling menghormati, ataupun sikap saling toleransi antar sesama, sehingga tidak ada sifat membedakan mana yang pintar dan mana yang buruk, dan tidak ada sifat high power maupun low power. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kritik, saran maupun pertanyaan,
Silahkan komentar langsung di bawah ya. Thanks for watching. I think enough for me. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.